Teman-teman, saya ingin berbagi sedikit keisengan beberapa hari ini berangkat dari bagaimana cara komputer bertukar data. Ini pertanyaan ini selalu terbayang-bayang di saya, teman-teman, kayak gitu. Dan sebelumnya mohon maaf ini saya pilek kayak gitu ya. Berangkat dari pertanyaan ini, teman-teman, komputer itu bertukar data pastinya melalui bit kan ya. Nah, bagaimana si bit ini yang berupa untaian angka biner ini ya, 1010101011 dan seterusnya ini kok bisa ditransfer melalui kabel atau wifi kayak gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya kayak gitu. Nah, kemudian saya coba cari-cari dan akhirnya saya mempelajari tentang yang namanya transform Fourier. Nah, ini transform Fourier ini ada di dalam materinya fisika ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, transform Fourier ini bisa merubah dari analog ke digital dan juga merubah dari sinyal digital menuju analog kayak gitu ya. Nah, kemudian saya nyoba untuk menggambarkan kayak gitu. Yang pertama mungkin ini ada komputer kayak gitu ya. Komputer ini sebagai pengirim. Nah, ini sifatnya dia menghasilkan sinyal digital yaitu 101010 dan seterusnya ini ya. Kemudian ada modulator. Nah, modulator ini menerapkan yang namanya modulasi, teman-teman ya. Nah, dia mencampurkan sinyal 101010 ini menjadi sinyal analog dan dicampurkan dengan sinyal pembawa. Akhirnya jadilah DA ya, digital to analog kayak gitu ya. Nah, setelah menjadi sinyal analog ini kemudian ditransfer menuju dengan kabel ya, teman-teman ya, menuju ke komputer yang lain. Nah, sebelum masuk ke komputer yang lain nih ya, penerima di sini dia harus diterima dulu oleh AD. AD ini adalah analog to digital ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, di dalam analog to digital ini dia memanfaatkan yang namanya transform Fourier. Nah, transform Fourier ini nanti akan ngerubah seperti itu ya, merubah sinyal yang diterima ini, sinyal analog ini dirubah lagi menjadi sinyal digital. Dan sinyal digital ini kemudian ditampilkan di dalam laptop ini, teman-teman, kayak gitu ya. Nah, sebelumnya modulator ini ada beberapa teknik ya, teman-teman ya. Nah, untuk secara fisika, teman-teman, kayak gitu. Nah, itu kan gelombang atau persamaan getaran didefinisikan seperti ini kan ya, teman-teman ya, bahwa Y sama dengan A sin omega T plus V. Nah, di mana A-nya itu adalah amplitudo, omeganya ini sebenarnya adalah 2πf, di mana F-nya adalah frekuensi kayak gitu ya, dan V-nya adalah fase. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kemudian ada 3 macam yang namanya modulasi, teman-teman ya. Modulasinya yaitu yang pertama adalah amplitude modulation atau AM. Nah, ini biasanya digunakan di radio-radio zaman dulu ya, menggunakan amplitude modulation. Kemudian ada juga frekuensi modulation ya, teman-teman ya, FM yang sering kita jumpai saat ini ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah ada fase ya, modulasi dari fase atau phase modulation. Nah, dalam percobaan kali ini saya menggunakan yang ketiga ini karena phase modulation ini lebih tahan terhadap gangguan lingkungan ya, teman-teman, atau noise kayak gitu. Nah, phase modulation ini yang akan saya gunakan untuk generate yang namanya BPSK kayak gitu ya. BPSK itu apa? Binary Phase Shift Keying kayak gitu. Nah, oke, mungkin langsung saja kita ke komputernya ya, teman-teman. Oke, setting komputer ini ya, teman-teman, ini sebagai pengirimnya kayak gitu ya. Setting komputer ini sebagai pengirimnya. Dia tidak terhubung ke WiFi ya, teman-teman. Nah, ini WiFi-nya mati kayak gitu ya, tidak terhubung dan tidak terhubung ke koneksi apapun kayak gitu. Begitu pula untuk komputer yang kedua ya, teman-teman ya. Ini sebagai penerima dan juga tidak terhubung ke WiFi. Nah, ini ya sebagai penerima atau message receiver kayak gitu.
Nah, satu-satunya yang menghubungkan antara dua komputer ini atau dua laptop ini adalah kabel atau jack audio ini ya, teman-teman ya, jack audio ini. Jadi terhubung. Nah, ini bekas solderan saya sendiri, teman-teman. Ini masih belum saya rapikan, kayak gitu ya. Masuknya ke sini, kayak gitu. Nah, sudah setelah dia masuk ke sini, jadi intinya sinyal digital yang ada di laptop ini kemudian dirubah menjadi sinyal analog. Ini saya menggunakan sinyal audio. Setelah itu dia masuk ke sini dan dirubah lagi nanti akan menjadi digital di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Ayo kita coba untuk menginputkan apa namanya ini ya, teks yang sederhana terlebih dahulu. Misalkan hari ini saya mencoba untuk mengirimkan teks melalui ini ya, melalui sinyal atau jack audio, jack speaker atau audio gitu ya, atau audio. Nah, coba ya teman-teman ya. Nah, ini coba kita kirimkan teman-teman ya. Kita kirimkan. Nah, seperti itu. Ini ada 672 bits. Nah, ini nanti kalau sudah terkirim, nah gini ya. Nah, ini dia sudah tulisannya terkirim. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Nah, ini hari ini saya mencoba untuk mengirimkan teks sinyal teks melalui sinyal atau jack speaker atau audio, kayak gitu ya. Nah, jadi dia langsung bisa terkirim ke sana, teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba untuk mengirimkan teks yang panjang. Ini ada 15 paragraf, teman-teman. Sudah saya siapkan teksnya kayak gitu. Jadi teks yang panjang ini kita kirimkan ya di sini. Kita hapus saja. Nah, ini kita Ctrl V di sini atau paste di sini. Nah, ini sebagai informasi hanya kecepatannya adalah sebesar 7,6 kilobit per sekon ya, teman-teman ya. Coba kita kirimkan. Oke, ini masih sending, teman-teman, dan di sini masih belum ada penerimaan apapun kayak gitu ya. Nah, ini masih sending juga karena ini panjang ya, bitnya adalah 53. Nah, ini sekarang masuk ke sini ya, teman-teman ya. Ternyata sudah masuk.